Assalamualaikum semuanya. Singapura tahun 1984 adalah sebuah negara yang dikenal dengan hukumnya yang sangat ketat dan tingkat kriminalitas yang nyaris nol. Tapi di balik ketenangan itu ada sebuah rahasia kelam yang tersembunyi di dalam sebuah keluarga, sebuah gereja, dan sebuah panci besar berisi kari. Gimana mungkin seseorang itu bisa menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun? Lalu muncullah sebuah pengakuan bahwa dia yang hilang telah dimasak jadi makanan dan dibuang ke tempat sampah. Dan yang paling gila adalah keputusan yang diberikan hakim kepada para tersangkanya. Hari ini saya akan ngebahas kasus The Kari Murder yang menimpa seorang pria bernama Ayakunu Maritamuto. Kira-kira gimana sih kasus termisteri dari Singapura ini? Yuk bahas. Selamat datang di Arindustar. Kasus ini berlatar di Singapura pada tahun 1983. Saat itu Singapura udah dikenal sebagai negara yang sangat tertib, aman, dan punya hukum yang sangat tegas. Palu godam. Tapi di balik semua keteraturan itu, ada sebuah keluarga yang menyimpan rahasia gelap di sebuah komplek gereja tua di Orchard Road. Ayakunu adalah pria berusia 34 tahun yang bekerja sebagai pengawas di sebuah chalet atau semacam villa di kawasan Changi. Ayakunu tinggal bersama istrinya bernama Nagarata Vali Ramia dan ketiga anaknya. Rumah mereka berada di pemukiman yang emang disediakan untuk staf. Letaknya di belakang gereja Presbyterian Orchard Road. Oke, kehidupan Ayakunu dari luar tampak biasa aja. Tapi di balik pintu rumahnya, situasi keluarganya jauh dari kata harmonis. Ayakunu kecanduan banget sama alkohol. Nggak bisa lepas, bahkan tidurnya sama botol alkohol. Setiap kali Ayakunu mabuk, sifatnya berubah menjadi super kasar, temperamental. Ayakunu sering memukuli istrinya. KDRT itu ya, bukan lagi rahasia di keluarga besar istrinya. Saudara laki-laki istrinya yang sebenarnya super protektif merasa sakit hati ngelihat saudara perempuan mereka terus-menerus disiksa oleh Ayakunu, dijadiin samsak. Siapa yang gak emosi kalau saudaranya itu dijadikan samsak? Kita ya juga emosi. Dan di kasus ini, benih-benih kebencian itu terus tertanam di benak saudara-saudara istri Ayakunu dan menciptakan bom nuklir yang tinggal menunggu waktu untuk meledak. Boom. Kira-kira meledaknya kayak gimana? Yuk lanjut. Pertanggal 12 Desember 1984, Ayakunu berpamitan ke istrinya untuk pergi bekerja. Dan itulah terakhir kalinya dunia melihat Ayakunu hidup. Terlihat hidup sebagai manusia. Sejak hari itu, Ayakunu seolah-olah hilang ditelan T-Rex. Istrinya lalu melaporkan kehilangan suaminya itu ke polisi. Suami saya nggak ada. Dia nggak pernah pulang lagi. Saya nggak tahu dia kemana. Kira-kira kayak gitu laporannya. Polisi melakukan penyelidikan awal dan menanyakan ke rekan-rekan kerjanya, tapi nggak ada petunjuk sama sekali. Karena nihilnya petunjuk, maka kasus itu dianggap sebagai kasus orang hilang biasa. Tapi di internal keluarganya, rekan kerjanya, circle-nya, muncul spekulasi kalau Ayakunu ini mungkin melarikan diri ke Malaysia atau India untuk menghindari hutang atau karena bosan dengan kehidupan rumah tangganya. Oke, kita terima semua gosip-gosip itu. 3 tahun berlalu, kasus itu udah hampir hilang ditelan hiruk pikuk kemajuan Singapura. Tapi pada Maret 1987, seseorang menelpon detektif senior bernama G. Alagamalai. Si penelpon itu memperkenalkan dirinya sebagai informan rahasia. Informan itu memberikan bocoran atau petunjuk yang sangat spesifik dan mengerikan. Informan itu mengklaim kalau Ayakunu ini sebenarnya nggak melarikan diri kemanapun, tapi telah dibunuh oleh keluarga istri Ayakunu tepat ketika Ayakunu ini dilaporkan menghilang. Lebih gilanya lagi, informan itu mengatakan bahwa jasad Ayakunu telah dilenyapkan dengan cara dimasak jadi kari dan dibuang. Waduh, informasi itu nggak main-main. Bisa jadi berita nasional kalau itu emang benar. Berdasarkan informasi itu, polisi langsung bertindak. Pada 23 Maret 1987, dalam operasi serentak, polisi menangkap 5 orang. Pertama, Nagarata, istri Ayakunu.
kedua ibu Nagarata yang udah tua, dan 3 saudara laki-laki Nagarata yang bernama Rata Krisanan, Bala Krishna, dan Ramaya. Salah satu dari saudara laki-laki Nagarata itu bekerja sebagai security di gereja Presbyterian Orchard Road dan punya akses ke dapur gereja. Inilah bagian yang paling mengerikan dari kasus ini, yang diperoleh dari serangkaian interogasi dari kelima orang itu yang saya sebutin barusan. Menurut skenario polisi yang disusun dari pernyataan 5 orang itu, pada hari kejadian, Ayakano dijebak untuk datang ke dapur di gedung aula gereja. Di sana, Ayakano disergap oleh saudara-saudara iparnya dalam ledakan kemarahan yang emang udah terpendam lama. Mereka memukuli Ayakano pakai batang besi hingga tewas bersimbah darah. Mulai terungkap, tapi membunuh hanyalah langkah pertama. Mereka sadar kalau membuang mayat di Singapura yang wilayahnya kecil dan padat penduduk adalah hal yang sangat beresiko. Maka mereka diduga melakukan metode penghilangan jejak dengan cara yang sangat ekstrim. Jasad Ayakano dipotong jadi bagian-bagian kecil. Mereka lalu mengambil sebuah panci aluminium besar, jenis panci yang emang biasanya digunain untuk memasak nasi biryani dalam jumlah besar. Kebayang ya? Di dalam dapur gereja itu, potongan jasad Ayakano dicampur dengan bumbu kari, cabai, dan rempah-rempah dalam jumlah banyak, membludak. Tujuannya adalah untuk menutupi bau daging manusia yang sedang dimasak. Dan setelah kari itu matang, mereka membaginya ke dalam kantong-kantong plastik kecil. Kantong-kantong berisi sisa Ayakano itu lalu dibuang ke berbagai tong sampah umum di seluruh penjuru Singapura secara acak. Logika mereka sederhana. Sampah-sampah di Singapura itu selalu diangkut dan dibakar atau ditimbun setiap hari. Maka dalam waktu 24 jam, bukti fisik itu akan hancur menjadi abu di tempat pembuangan akhir, rata dengan tanah. Dan benar aja, kasus ini langsung meledak jadi berita utama di seluruh Asia. Publik Singapura kaget. Banyak orang yang ngerasa mual, terutama mereka yang sering beli makanan di area sekitar Orchard Road. Itu benar-benar mengganggu psikologis warga. Oke? Jadi case close ya? Belum. Saat kasus itu masuk ke meja hijau, segalanya jadi berantakan bagi pihak kepolisian dan jasa penuntut. Kok bisa, Bang? Jadi, dalam hukum pidana ada sebuah prinsip yang sangat kuat, namanya corpus delicti atau tubuh kejahatan. Meskipun nggak selalu membutuhkan mayat dalam membuktikan sebuah pembunuhan, tapi tanpa adanya mayat, pembuktian menjadi lebih sulit. Oke? Ngerti kan? Jadi mayat nggak harus ada dalam kasus pembunuhan, tapi tanpa mayat pembuktian jadi lebih sulit. Tapi kan udah ada pengakuan, Bang. Iya, tapi gimana kalau para pelaku dipaksa mengaku seperti di dalam tekanan? Nggak ada yang tahu. Tetap perlu bukti lain kan? Lanjut. Polisi udah menggeledah dapur gereja, menyita panci, dan memeriksa sisa-sisa biologis di pipa pembuangan. Tapi ingat, kejadian itu udah berlalu 3 tahun. Udah lama. Dapur itu udah dibersihkan ribuan kali. Yang jelas, nggak akan ditemukan satupun jejak DNA atau fragmen tulang yang bisa diidentifikasi bahwa itu milik Ayakano. Senjata batang besi yang digunakan oleh para pelaku juga nggak pernah ditemukan. Selain itu ya, pengakuan yang diberikan oleh para tersangka kepada polisi itu mulai goyah ketika di pengadilan. Kok bisa? Jadi, pengacara tersangka itu berargumen bahwa pengakuan para tersangka waktu diinterogasi itu katanya di bawah tekanan psikologis yang luar biasa dan gak didukung oleh bukti fisik apapun. Dan lagi, gak ada saksi mata yang ngelihat kejadian itu terjadi. Gak ada rekaman CCTV, karena saat itu CCTV itu masih belum umum. Lalu, pihak jaksa sekarang dalam posisi terjepit. Jaksa punya 5 tersangka yang diduga kuat terlibat dalam konspirasi pembunuhan. Tapi jaksa nggak punya senjata utama untuk membuktikannya. Senjata pamungkas. Nggak hanya Pak Jaksa, Pak Hakimnya juga dilema. Kalau hakim memenjarakan mereka tanpa bukti yang kuat, itu bisa membahayakan karir si hakim. Soalnya kan, kasus ini benar-benar disorot publik. Lalu, kalau hakim membebaskan mereka, setidaknya
satu orang pembunuh mungkin masih akan berkeliaran bebas mencari mangsa. Lalu, kira-kira apa keputusan hakim? Pada 29 Juni 1987, hakim akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan. Apa putusannya? Kelima tersangka terdakwa dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Hah? Loh, kok bisa? Ya bisa. Itu kan semua kehendak hakim. Tapi status mereka ini bukan bebas murni, melainkan discharge not amounting to an acquittal, yang artinya mereka dilepaskan. Tapi jika di kemudian hari ditemukan bukti yang kuat, polisi berhak menangkap mereka dan mengadili mereka dengan kasus yang sama. Tentu aja kebebasan dari 5 tersangka itu disambut kemarahan oleh publik, tapi juga disambut rasa syukur oleh keluarga besar mereka. Nagaratta dan saudara-saudaranya kembali ke kehidupan mereka. Tapi walaupun mereka udah jadi masyarakat biasa, mereka tetap membawa stigma keluarga pembunuh Kari seumur hidup mereka. Sampai hari ini, Ayakanu Maritamoto tetap berstatus sebagai orang hilang di catatan resmi pemerintah Singapura. Kasus itu tetap terbuka secara teknis, tapi secara praktis udah dianggap selesai. Case closed. Walaupun begitu, kasus itu sampai sekarang masih terus diperdebatkan. Masyarakat sipil sampai pakar-pakar mulai berteori kayak, apakah keluarga yang dianggap pembunuh Kari itu emang secerdik itu sehingga bisa ngelakuin pembunuhan yang sempurna? Ataukah informan yang ngasih info ke polisi di awal itu hanya mengarang cerita karena punya dendam pribadi kepada keluarga Nagaratta? Ada juga teori lain yang lebih liar. Beberapa orang percaya bahwa sebenarnya Ayakanu nggak mati hari itu, tapi mungkin hanya dipukuli habis-habisan, bahkan mungkin sampai pingsan. Waktu Ayakanu dipukulin habis-habisan oleh saudara-saudara Nagaratta, Ayakanu ini diancam akan dihabisi. Lalu, setelah sadar dari pingsannya, Ayakanu kabur karena takut akan dihabisi di lain hari. Dan sejak saat itu, Ayakanu memulai hidup baru di luar negeri dengan identitas palsu. Walaupun memang nggak pernah ada laporan yang ngeliat Ayakanu dan bisa terverifikasi. Walaupun kasus The Kari Murder ini terkesan klise ya, tapi tetap banyak yang bisa diambil sebagai pelajaran, terutama bagi kepolisian Singapura. Kasus itu mengubah cara kepolisian Singapura untuk menindaklanjuti laporan orang hilang dan forensik. Kepolisian Singapura memperbaiki sistem investigasinya, juga memastikan di setiap sudut kota terpantau kamera CCTV. Walaupun tetap nggak maksimal ya, karena di tahun-tahun itu kamera CCTV itu masih belum digunakan secara luas. Tapi Singapura tetap berkomitmen karena menganggap bahwa pentingnya kamera CCTV itu dalam pengungkapan tindak pidana. Koordinasi forensik juga dipercepat agar bukti-bukti forensik nggak sempat hilang ditelan direct. Bagi masyarakat Singapura, kasus The Kari Murder jadi sebuah pengingat kalau di negara yang sangat teratur dan aman, pernah terjadi peristiwa yang sangat gelap, di mana batas antara fakta dan opini menjadi kabur di dalam sebuah panci kari. Kita mungkin emang nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dapur gereja itu pada malam Desember 1984. Rahasia itu tetap tersimpan rapat-rapat oleh orang-orang yang ada di sana saat itu. Atau mungkin rahasia itu emang udah lenyap nggak tersisa, menguap di pembuangan tempat sampah di Singapura puluhan tahun yang lalu. Baik, saya rasa cukup ya. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.